Update rumput GBK terlihat mulus dalam sekejap. Sempat ketakutan, Bahrain justru nyaman di Indonesia. Jadi idola baru oleh Romney kocak jelang lawan Bahrain. Alasan Kevin Dix gagal eksekusi penalti. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jadi idola baru oleh Romney kocak jelang lawan Bahrain. Penampilan oleh Romney di laga debut bersama timnas Indonesia cukup impresif. Beberapa kali aksi individu oleh Romney sukses merepotkan barisan pertahanan lawan. Tak ayal, pemain keturunan Nice Magen Belanda Indonesia itu lantas menjadi idola saat ini. Bahkan baru-baru ini ia melakukan aksi lucu kala persiapan melawan timnas Bahrain. Sebelumnya, Ole Romney adalah sosok satu-satunya pemain timnas Indonesia yang berhasil membobol gawang Australia lewat aksi cerdiknya mencuri bola lebih cepat dari lawannya di Sydney beberapa hari lalu. Warganet pun memuji penampilan Ole Romney dalam pertandingan Indonesia melawan Australia. Gacor banget nih orang, menggang bola lengket, nggak neko-neko, gerakan simpel tapi efektif. Golnya juga menunjukkan kualitas dia dengan dia berusaha menyentuh bola lebih cepat dari lawan tapi bisa menempatkan bola di sisi kiri kiper. Ucap salah satu warganet. Lebih lanjut, netizen juga dibuat terheran-heran dengan aksi lucu lainnya yang baru-baru ini dilakukan oleh Ole Romney. Setibanya di Jakarta, pria berusia 24 tahun itu bukannya istirahat seperti pemain timnas lainnya, ia justru melakukan aksi kocak lewat latihan bernyanyi di hadapan Marcelino Ferdinand. Belum jelas lagu apa yang ia bawakan, Ole pun menikmati lagunya sambil membaca lirik di handphonenya. Ditambah dengan gerakan-gerakan kecil, aksinya itu sekaligus menghibur rekan sekamarnya yang juga tengah merekamnya. Sontak saja, kelakuan konyolnya ini membuat Marcelino Ferdinand tertawa terbahak-bahak di akhir video. Tak hanya Marcelino, para netizen pun bahkan dibuat tak menyangka sosok yang dianggapnya dingin dan jaim ini ternyata memiliki sisi humoris. Alasan Kevin Dix gagal eksekusi penalti. 1. Beban mencetak gol perdana bagi timnas Indonesia. Jika Kevin Dix berhasil mencetak gol ke gawang Australia melalui titik penalti, maka gol tersebut akan menjadi gol perdananya bagi timnas Indonesia. Seperti mana menyadur laman transfermarkt.com, laga melawan Australia adalah pertandingan kedua bagi pemain FC Copenhagen tersebut bersama skuad Garuda setelah momen debutnya melawan Jepang pada bulan November 2024 lalu. Namun, sayangnya peluang untuk pecah telur di laga melawan Australia tersebut justru menjadi beban bagi Dix hingga akhirnya berujung kegagalan untuk mencatatkan gol pertamanya bagi pasukan Merah Putih. 2. Beban untuk membawa keunggulan timnas Indonesia. Selain beban mencetak gol pertama untuk timnas Indonesia, eksekusi penalti Kevin Dix ke gawang Australia tersebut juga memberikan beban tersendiri kepadanya untuk membawa keunggulan tim. Mendapatkan hadiah penalti ketika pertandingan masih baru dimulai, tentu membuat banyak kalangan berharap tugas tersebut bisa ditunaikan dengan baik. Namun sayangnya harapan tinggi itu justru harus terkubur dalam karena Kevin Dix ternyata tak mampu untuk menjalankan amanah itu dengan baik. 3. Harus berhadapan dengan kiper yang sudah familiar. Beban ketika Kevin Dix saat mengeksekusi penalti ini adalah dirinya harus berhadapan dengan lawan yang sudah cukup familiar. Menurut data dari laman transfermarkt.com, Matthew Ryan dan Kevin Dix pernah berada satu tim di FC Copenhagen pada musim 2022 lalu. Sudah pasti karena Ryan dan Dix berada dalam satu tim, kedua pemain ini sudah hafal karakter bermain satu dengan lainnya termasuk dalam hal eksekusi penalti. Terlebih, Kevin Dix sendiri adalah pemain yang menjadi salah satu andalan Copenhagen untuk menjadi algojo penalti, sehingga sudah sangat mungkin berlatih skema ini dengan Matthew Ryan. Buktinya pun cukup jelas. Meskipun tak menjangkau tembakan penalti Dix, Ryan dengan akurat berhasil menebak arah tembakan pemain Indonesia tersebut.
Update rumput GBK terlihat mulus dalam sekejap. Kabar baik untuk pecinta sepak bola tanah air. Pihak pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno memberikan kabar terkini mengenai rumput jelang laga Timnas Indonesia melawan Bahrain. Skuad Garuda akan berupaya untuk bangkit di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menjamu Bahrain di SUGBK Jakarta pada Selasa nanti. Kemenangan atas Bahrain adalah hal yang penting untuk diraih oleh tim asuhan Patrick Kluivert demi menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi persaingan sengit. Pasalnya Bahrain beberapa hari ini selalu memberikan sewar-sewar yang mengganggu konsentrasi timnas Garuda. Tak hanya pelatih dan pemainnya, faktor eksternal seperti rumput stadion pun diharapkan memihak timnas Indonesia dalam laga kontra Bahrain. Pada Jumat kemarin, akun resmi pengelola GBK pun menyampaikan kabar terbaru mengenai kondisi rumput yang akan dipakai untuk laga tersebut. Dalam foto-foto yang diberikan oleh pihak GBK, rumput stadion terlihat hijau dan cukup mulus. Pihak GBK sendiri mengatakan bahwa mereka telah memulai kerjasama dengan vendor baru mengenai rumput mulai Januari lalu. Tentunya, supporter Timnas Indonesia akan berharap agar tidak ada keluhan lagi mengenai rumput seperti laga-laga sebelumnya. Karena memang rumput di SUGBK sempat menjadi sorotan usai dianggap tidak dalam keadaan yang baik. Sempat ketakutan, Bahrain justru nyaman di Indonesia. Tak disangka timnas Bahrain yang digadang-gadang ketakutan setibanya di Indonesia karena kerasnya netizen plus 62 nyatanya mampu luluh dan bahkan merasakan kenyamanan di sini. Sebelumnya, rombongan timnas Bahrain telah tiba di Jakarta usai pesawat yang mereka tumpangi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam unggahan di akun Instagram resmi tim nasional sepak bola Bahrain @bahrain, sedikit memperlihatkan perjalanan udara yang ditempuh para pemain timnas Bahrain. Video itu juga menunjukkan para pemain timnas Bahrain juga tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan mendapat sambutan ramah dari warga tanah air yang sedang berada di bandara. Terlihat juga para pemain timnas Bahrain kemudian naik ke bus tim untuk menuju penginapan mereka selama berada di Jakarta. Bus yang membawa rombongan timnas Bahrain itu juga tampak dikawal sejumlah anggota kepolisian, baik dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kesan pertama kali Bahrain tiba di Indonesia membuat mereka takjub dan mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih Bahrain tersebut sangat berbanding terbalik dengan yang awalnya takut untuk tandang ke timnas Indonesia. Sementara itu, sebagai bagian dari persiapan untuk menghadapi timnas Indonesia, Bahrain melakoni latihan perdananya di Jakarta kemarin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Latihan diadakan di lapangan GBK Jakarta berdasarkan informasi yang diterima dari PSSI.